Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang pelajaran fisika kelas 12 bab 11, yaitu tentang keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, langsung aja yuk kita bahas. Nah, berdasarkan kelestariannya, sumber energi terbagi menjadi dua. Ada sumber energi terbarukan dan ada sumber energi tak terbarukan. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sumber energi terbarukan. Konsep sumber energi terbarukan sudah dimulai sejak tahun 1970-an. Definisi sumber energi terbarukan secara umum adalah sumber energi yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Dari definisinya, semua energi terbarukan sudah pasti juga merupakan energi berkelanjutan karena senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang. Nah, yang selanjutnya ada sumber energi tak terbarukan. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi yang pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Dua jenis utama dari sumber energi tak terbarukan adalah bahan bakar fosil dan energi nuklir. Dikatakan tak terbarukan karena apabila sejumlah sumbernya dieksploitasi, diperlukan jutaan tahun untuk mengganti sumber sejenis dengan jumlah yang sama. Hal ini karena waktu terbentuknya yang sangat lama. Selain itu, cara terbentuknya, lingkungan tempat bahan dasar sumber energi ini tergantung dari proses dan keadaan geologi saat itu. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang penggunaan sumber energi pada tiap-tiap sektor. Sektor pertama yang akan kita bahas adalah sektor industri. Nah, penggunaan sumber energi pada sektor industri pada teknologi proses seperti penggerak peralatan, pemindahan material, pemanasan, pengeringan, dan pengondisian ruangan. Penggunaan batu bara mendominasi penggunaan bahan bakar. Di sektor industri juga menggunakan gas, BBM, listrik, biomasa, dan LPG. Selanjutnya yang kedua ada sektor transportasi. Sektor transportasi merupakan sektor yang permintaan energinya terbesar kedua setelah sektor industri. Perkembangan PDB atau produk domestik bruto dan populasi menentukan permintaan transportasi dan daya beli kendaraan yang selanjutnya akan berpengaruh pada tingkat permintaan energi. Penggunaan bahan bakar sektor transportasi hampir seluruhnya menggunakan BBM, terutama bensin dan solar. Nah, yang ketiga di sektor rumah tangga. Penggunaan sumber energi pada sektor rumah tangga antara lain untuk memasak, penerangan, pengondisian ruangan, dan penggunaan alat elektronik. Sumber energi yang digunakan didominasi oleh BBM, lalu disusul oleh LPG, gas bumi, dan minyak tanah. Di daerah terpencil masih menggunakan biomasa seperti kayu. Selanjutnya yang keempat, ada sektor komersial. Hotel, toko, rumah sakit, gedung perkantoran, dan restoran termasuk dalam sektor komersial. Energi yang sering digunakan berupa energi listrik untuk pengondisian ruangan, penerangan, dan penggunaan alat elektronik lainnya. Nah, sektor yang kelima ada sektor lain. Sektor lain yang menggunakan sumber energi antara lain pertanian, pertambangan, dan konstruksi. Energi digunakan untuk penggerak alat-alat pertanian, pompa air, peralatan pertambangan, dan peralatan konstruksi. Sumber energi yang paling banyak digunakan adalah solar, diikuti oleh premium, minyak bakar, minyak tanah, dan minyak diesel. Nah, yang terakhir ada sektor non-energi. Sektor non-energi mencakup penggunaan gas sebagai bahan baku industri pupuk dan non-bahan bakar atau produk kilang lainnya sebagai bahan baku industri petrokimia. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai pembangkit energi listrik. Jadi, pembangkit energi listrik adalah suatu rangkaian alat atau mesin yang mengubah energi mekanika menjadi energi listrik. Nah, di Indonesia sendiri terdapat 6 energi listrik yang digunakan. Salah satunya adalah PLTA. PLTA adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, jadi PLTA ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan aliran air yang kemudian diubah menjadi energi listrik melalui putaran turbin atau generator. Nah, yang kedua ada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, jadi pembangkit listrik tenaga uap ini adalah pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar solar dan gas alam. Yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Nah, PLTG ini merupakan pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar gas alam atau dan juga bahan bakar solar maksud saya. Nah, yang keempat ada pembangkit listrik tenaga gas dan uap. Jadi pembangkit ini memanfaatkan energi panas yang terbuang dari hasil pembakaran PLTG. Yang kelima, ada pembangkit listrik tenaga panas bumi atau BLTP. Nah, pembangkit ini memanfaatkan panas bumi sebagai sumber dari energinya. PLTP ini terdapat di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung.
Nah, penggunaan panas bumi di Indonesia ini masih tergolong minim, teman-teman. Jadi meskipun sumber panas bumi ini melimpah. Nah, yang keenam ada pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD. Jadi pembangkit listrik ini menggunakan mesin diesel sebagai penggerak mula atau prime mover. Prime mover ini berfungsi sebagai penghasil energi mekanik yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak penggunaan sumber energi terhadap lingkungan. Jadi, yang pertama ada pencemaran udara. Nah, mengapa sumber energi ini dapat mencemarkan udara? Karena sumber energi ini menghasilkan emisi CO2 yang tinggi. Selain itu juga menghasilkan gas rumah kaca, debu, asap, dan polutan. Dan selanjutnya adalah kerusakan lingkungan di daerah tambang. Sumber daya mineral dan energi yang berada di dalam perut bumi ini juga dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pertambangan. Nah, namun, jika industri ini terus dieksplorasi, maka dapat merusak lingkungan. Contohnya adalah pencemaran sungai yang sering terjadi di daerah pertambangan minyak dan batu bara. Nah, yang ketiga ada polusi termal. Nah, jadi energi termal ini biasanya akan dibuang dan akan didinginkan di dalam air. Nah, jika energi termal yang dibuang dan didinginkan di air ini cukup besar, maka akan mempengaruhi ekosistem air. Nah, energi ini akan meningkatkan suhu air dan menimbulkan dampak negatif sebagai berikut. Pertama, ada menurunkan jumlah oksigen terlarut yang dibutuhkan organisme air. Yang kedua, ada meningkatkan kecepatan reaksi kimia sehingga meningkatkan kadar racun dalam air. Yang ketiga, ada mengganggu kehidupan ekosistem di dalam air. Bahkan, jika suhu air terlalu tinggi akan menimbulkan kematian populasi air. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai solusi terhadap keterbatasan energi. Nah, jadi salah satu solusi yang paling efektif menurut saya untuk saat ini adalah proses penghematan terhadap penggunaan sumber energi tersebut. Nah, tapi dalam jangka waktu yang panjang, mungkin negara kita, Indonesia, bisa mencontoh negara maju lainnya seperti negara Jerman yang menggunakan sampah sebagai energi listrik terbarukannya. Karena di dalam sampah itu terdapat gas metana yang dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik.